Saudara, pemerintah Arab Saudi akhirnya mengumumkan keputusan pelaksanaan haji tahun 2021. Seperti tahun lalu, tahun ini Arab Saudi sama sekali tidak membuka kuota untuk jemaah haji internasional. Pemerintah Arab Saudi yang juga berkomunikasi langsung dengan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas memaparkan yang boleh berhaji hanyalah warga lokal Arab Saudi dan warga negara asing atau ekspatriat yang telah menetap di negaranya. Namun jumlah kuota haji lokal Saudi ini bertambah dari tahun lalu hanya 10.000. Tahun ini dibuka untuk 60.000 jemaah calon haji. Alasan kesehatan calon jemaah dan pandemi COVID-19 yang belum terkendali jadi pertimbangan utama pemerintah Arab Saudi menutup pintu bagi negara lain. Yang menyampaikan kepada saya bahwa Arab Saudi tidak membuka negaranya untuk jamaah haji dari luar Arab Saudi. Mereka hanya membuka jamaah haji untuk calon haji domestik dan ekspatriat. Hanya yang berbeda dengan tahun kemarin adalah jumlahnya. Kalau tahun lalu 10.000, sekitar 10.000, tahun ini Pak Wakil Menteri Haji menyampaikan kepada saya kurang lebih 60.000. Pandemi COVID belum juga terkendali, bahkan muncul banyak-banyak varian yang lebih mengkhawatirkan. Jadi demi menjaga keselamatan, keamanan jamaah haji, pemerintah Saudi tidak memperkenankan calon jamaah haji di luar Saudi Arabia untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini sebagaimana tahun kemarin. Ini sejalan dan sama persis dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia ketika tanggal 3 Juni lalu menyatakan untuk membatalkan pemberangkatan ibadah haji. Pemerintah Arab Saudi resmi mengumumkan masalah haji 2021. Kebijakan terkait haji masih sama seperti tahun sebelumnya, hanya saja pada tahun ini ada peningkatan jemaah yang dapat mengikuti ibadah haji. Tahun lalu ada 1.000 jemaah yang diizinkan mengikuti haji, sementara tahun ini ada 60.000 orang mengikuti ibadah haji, yaitu warga lokal Saudi serta WNA yang sudah menetap di Saudi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan Menteri Luar Negeri Arab Saudi sudah lebih dulu menginformasikan langsung kepada Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi. Menlu Saudi menelpon Ibu Menlu dan menginformasikan bahwa tahun ini haji akan dilakukan hanya untuk orang-orang yang tinggal di Saudi, baik warga negara Saudi maupun warga negara asing. Yang disampaikan Faizasyah seperti yang kami kutip dari laman kompas.com. Sementara itu, Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto mengatakan pengumuman tersebut akhirnya menepis semua berita tidak benar terkait keputusan pemerintah yang membatalkan pelaksanaan haji tahun ini. Yandri pun meminta semua pihak untuk menghentikan dan tidak lagi membuat isu yang tidak benar dan menyesatkan. Bahwa sudah pasti semua negara di dunia tidak melakukan kuota haji. Itu artinya menepis semua isu hoax selama ini, dan kami minta para pihak yang masih saja mengelola atau mengolah isu-isu haji ini diselebrasikan ke isu yang tidak benar, misalkan masalah diplomasi kita gagal, kita punya hutang di Arab Saudi, dana haji tidak ada, itu tolong dihentikan. Artinya murni keputusan Saudi itu adalah masalah pandemi COVID-19 yang memang masih merajalela di seluruh dunia. Polemik soal pelaksanaan ibadah haji tahun 2021 kita akan bahas bersama dengan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Sazili dan juga anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi PKS Bukhari Yusuf. Assalamualaikum Kang Aceh, Pak Bukhari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ibrahim. Baik, saya ingin ke Pak Bukhari terlebih dahulu. Pak Bukhari, soal haji ini sudah diputuskan oleh pemerintah Saudi. Bagaimana dengan PKS? Apakah masih pada standpoint yang sama atau justru berubah dengan adanya keputusan ini, Pak Bukhari? Terima kasih, Mas Ibrahim. Saya kira dari sejak awal PKS itu adalah mengkritisi dari dua sisi. Sisi pertama adalah positioning kita sebagai negara yang terbesar bagi umat Islam di seluruh dunia, yang seharusnya dengan besarnya itu, dengan perannya itu,
memiliki sisi-sisi yang istimewa. Misalnya berkontribusi di dalam ikut bersama-sama menetapkan terhadap proses atau terjadinya penyelenggaraan haji dalam situasi pandemi atau tidak. Itu yang kita kritisi. Yang kedua, bahwa yang kita kritisi itu adalah timing di dalam mengumumkan. Ketika timing di dalam mengumumkan itu terlalu dini dalam tanda kutip, itu pasti akan menimbulkan resistisi di masyarakat dan benar terjadi. Nah, adapun bahwa ketika pada gilirannya kita tidak bisa menolak fakta adanya pandemi yang tidak memungkinkan untuk kita menyelenggarakan ibadah haji dalam jumlah yang sangat besar atau diikuti oleh berbagai macam warga negara umat Islam di berbagai negara, ya saya kira itu semua sepakat dari awal. Hanya kemudian dalam menentukan bahwa hari ini bagaimana kemarin akhirnya diputuskan, seharusnya putusan Arab Saudi itu terlebih dahulu mendapatkan kontribusi pandangan, kontribusi pemikiran, dan kontribusi musyawarah bersama dengan negara-negara kontributor daripada haji. Itu yang seharusnya kemudian ditangkap. Pak Buhori. Bukan kemudian kita memberikan berbagai macam isu yang dalam tanda kutip hoax tidak itu. Ya. Pak Buhori, tapi yang disampaikan kan emang Arab Saudi juga belum membuka akses untuk layanan penyelenggaraan ibadah haji, Pak Buhori. Nah justru itu, ketika Arab Saudi itu belum menyelenggarakan, belum memberikan akses kepada pemerintah Indonesia dari sejak beberapa bulan yang lalu sampai kemudian hari ini, terlepas dari ada ketetapan haji atau tidak haji, itu seharusnya dijadikan satu pelajaran besar. Dan ini harusnya mendorong kita untuk melakukan komunikasi lebih intens agar tidak menimbulkan berbagai macam tafsir-tafsir di luar yang liar. Itu. Tetapi kalau kita biarkan cuma hanya satu arah, maka ruang itu akan bisa dimainkan oleh berbagai macam pihak yang tentunya bisa menafsirkan macam-macam tafsir. Jadi Anda tetap bahwa menilai komunikasi ini kurang intens ya soal Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi. Saya ingin tanggapan dari Kang Aceh. Kang Aceh bagaimana nih? Komunikasinya tampaknya tidak intens, lobby masih lemah, Kang Aceh. Iya. Bukan persoalan kita memandang bahwa sampai sekarang. Jadi begini, Mas. Pertama begini. Pak Buhori, saya ingin ke Kang Aceh terlebih dulu. Tadi saya sudah berikan kesempatan kepada Anda, Pak Buhori. Gantian ya, biar sama-sama porsinya. Silakan, Kang Aceh. Saya kira dalam tata krama diplomasi itu sudah sangat jelas ya bahwa pemerintah Arab Saudi pun tidak serta-merta menyampaikan begitu saja di dalam pengumumannya. Pihak Kementerian Luar Negeri Arab Saudi juga melakukan komunikasi ya dengan Kementerian Luar Negeri kita, dan juga pihak Menteri Haji Arab Saudi pun juga melakukan komunikasi dengan pihak Kementerian Agama kita seperti yang disampaikan oleh Menteri Agama tadi. Jadi jelas bahwa secara diplomasi ketika melakukan komunikasi sebelum diputuskan kebijakan tersebut bahwa kedua belah pihak sudah melakukan komunikasi. Yang kedua, sebetulnya kami di Komisi 8 ya, kan juga sudah membuat skenario dari mulai jika dilakukan secara full kuota, setengah dari kuota, bahkan 2 kuota dengan waktu persiapan yang telah ditentukan. Nah, dari skenario yang kita buat tersebut, memang sangat tidak mungkin secara teknis itu bisa dilaksanakan dalam kondisi yang sangat-sangat mepet. Belajar dari pengalaman tahun yang lalu, 10 hari setelah bulan Syawal, ya, maka kita pun mengumumkan. Ini kita sudah 20 hari setelah bulan Syawal, kita belum mengambil sikap. Iya. Nah, ini sebetulnya bukan semata-mata soal diplomasi, bukan semata-mata juga soal teknis, tetapi juga memang kita sudah bisa memprediksi kemungkinan yang akan terjadi jika memang kondisinya
kondisi pandemi COVID-19 Baik. seperti ini, Kang Aceh, kita juga bisa melihat negara-negara lain melakukan hal yang sama Kang Aceh, sebelum ya. kalau di Komisi 8 kan sebelumnya sering rapat dengan Kementerian Agama untuk penyelenggaraan ibadah haji. Bagaimana Selalu sebetulnya rapat. komunikasi Bahkan- kita dengan Arab Saudi sebelum pelaksanaan haji semakin dekat? Seperti apa sebetulnya yang Komisi 8 tahu soal komunikasi ini, Pak Aceh? Iya, memang kita selalu mendorong kepada Menteri Agama, kepada pemerintah untuk melakukan komunikasi diplomasi. Tapi kita pun juga harus memahami kondisi dari pandemi COVID-19 yang terjadi di Arab Saudi dan juga di negara-negara Dan lain. itu sudah dilakukan oleh pemerintah, komunikasi intensif. Beberapa kali kita tanyakan kepada Menteri Agama dan juga pihak Kementerian Luar Negeri, karena kan ini kan otoritasnya adalah antar negara. Iya. Tentu bukan hanya Menteri Agama, tetapi juga antar negara. Gitu. Kita juga tidak bisa mendesak kepada pemerintah Arab Saudi yang juga mengalami hal yang sama dengan kita dalam konteks Baik. penanganan COVID. Jadi sudah ya komunikasi sudah dilakukan oleh Indonesia, Setahu sepengetahuan saya, Anda. Dan desakan yang dilakukan oleh Komisi 8 dalam beberapa kali rapat dengan Menteri Agama, kita selalu mendesak kepada mereka untuk melakukan diplomasi. Gitu. Baik. Nah, gitu Pak Mas Baik. Ibrahim. Nah, Pak Bukhari, sudah dilakukan, sudah didesak oleh Komisi 8, tadi disampaikan pula. Sebetulnya komunikasi seperti apa yang diharapkan oleh rekan-rekan di PKS, Pak Bukhari? Iya, jadi gini, situasi sekarang ini nggak normal kan, situasi yang sebenarnya tidak normal. Kalau kemudian komunikasi antar G2G saya kira pastilah dilaksanakan, maksudnya nggak mungkin punya komunikasi, kan nggak lucu dong. Tetapi yang kita minta adalah, kalau kemudian situasi tidak normal, jangan kemudian hanya mengandalkan prosedur-prosedur normal. Prosedur tidak normal mesti ditempuh gitu. Supaya apa? Supaya meningkatkan leverage kita. Itu tidak ada kaitannya dengan haji secara khusus. Apakah ada Leverage contohnya, secara Pak Bukhari, prosedur yang tidak normal untuk bisa yang dilakukan komunikasi kita dengan pemerintah Arab Jadi Saudi? gini, kita mesti tahu, pemerintah Arab itu tidak semuanya putusan-putusan pemerintahnya selalu hanya berbasis kepada komunikasi formal. Tapi justru komunikasi informal itu jauh lebih kuat untuk mempengaruhi putusan. Nah, tetapi yang kita maksudkan ini dalam konteks meningkatkan leverage komunikasi, ini tidak hanya dalam konteks haji nanti pada gilirannya. Kami ingin mendorong justru dengan adanya peristiwa ini, Saudi berarti sudah punya pengalaman sekali dan akan 2 kali menyelenggarakan haji di saat pandemi, saat tidak normal. Ini pengalaman bagi Arab Saudi, bagi negara lain seperti Indonesia tidak punya pengalaman sama sekali. Pak Nah, Bukhari, karena itu sebenarnya yang lebih penting lagi menurut saya ke depan ini, pola putusan Arab Saudi, oh ya ke 60.000 itu hanya kemudian untuk ekspatriat dan juga orang yang ada di dalam negeri saja atau tidak. Itu ke depan kalau kita bisa memiliki tingkat leverage yang tinggi, kita bisa mempengaruhi, jangan dong. Kita harus bicarakan bersama, ada Baik. forum-forumnya, itu maksud saya. baik. Pak Bukhari, saya sebetulnya masih banyak yang ingin ditanyakan soal komunikasi, karena banyak sekali yang dilontarkan oleh rekan-rekan di PKS, terutama soal bagaimana diplomasi membandingkan dengan negara tetangga. Tapi nanti kita akan bahas usai jeda, Pak Bukhari dan Kang Aceh, tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Pemirsa Kompas TV juga tetap menyaksikan Kompas Petang, kami akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.